Pemirsa, aksi membahayakan wisatawan asing yang menerjunkan diri dengan mengendarai sepeda motor di Karangasem, Bali viral di media sosial. Dua wisatawan asal Rusia yang membuat konten mendapat kecaman keras dari warganet. Video bule yang menceburkan diri bersama teman wanitanya di laut viral di media sosial dan mendapatkan kecaman dari warga Bali. Pasalnya bule tersebut menjeburkan diri bersama sepeda motornya karena hal ini dianggap dapat mencemarkan keindahan laut. Video diunggah di akun Instagram @sergeykosenko pada 10 Desember lalu. Aksi terjun ke laut dilakukan oleh pemilik akun di dermaga Tanah Ampo, Karangasem, Bali. Pelaku diketahui adalah pemilik akun Instagram dengan 4,8 juta pengikut. Terkait hal ini, Kapolres Karangasem AKBP Ninyo Mansuartini langsung melakukan penyelidikan. Menurut kepolisian, aksi ini dapat berdampak tercemarnya lingkungan di sekitar laut dermaga Tanah Ampo akibat tumpahan bensin dari sepeda motor yang dibuang. Kemudian dia menyampaikan, menurut dari keterangan saksi lagi kemarin yang nelayan tersebut, dia meminta nelayan tersebut ngambil motornya dan diserahkan kepada nelayan itu. Kemudian kendaraan itu diambil, dibawa ke bengkel. Hanya sebatas itu sudah informasi kita terima. Saat ini kendaraan memang sudah disita oleh Polres. Selanjutnya memang kami masih melakukan pendalaman terhadap penyelidikan dari kasus ini. Kini sepeda motor tersebut disita polisi. Selain itu, kepolisian akan mengambil keterangan langsung dari pemilik akun @sergeykosenko yang merupakan warga negara Rusia. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Demi viral, seorang bisa hilang akal. Inilah yang terjadi ketika seseorang ingin terkenal di media sosial dengan cara yang instan. Salah satunya seperti yang pernah dilakukan oleh Ferdian Paleka dan seorang dosen yang berkelahi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dan berikut adalah ulasannya. Pada bulan Mei 2020 yang lalu, Ferdian Paleka membuat konten berisi prank atau gurauan dengan membagikan sembako berisi batu dan sampah ke waria dan bocah di Bandung, Jawa Barat. Ulahnya ini kemudian diunggah ke akun YouTube miliknya. Tingkahnya yang keterlaluan membuat berang korban yang dikerjai. Mereka pun melaporkan Ferdian dan polisi menetapkannya sebagai tersangka. Akhirnya Ferdian ditangkap di Pelabuhan Merak bersama seorang teman dan pamannya. Ia pun ditahan di Polrestabes Bandung. Tak berhenti di situ, di dalam sel Ferdian sempat dibully oleh sesama tahanan. Videonya pun menjadi viral. Tak lama Ferdian dibebaskan dan kasusnya selesai karena korban telah mencabut laporannya. Rekayasa untuk menaikkan popularitas di media sosial juga pernah terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 6 Januari lalu, FAW, seorang pengemudi ojek online, ditemukan warga tergeletak dengan luka tusuk di tubuhnya. Namun setelah diselidiki polisi, FAW diketahui hanya merekayasa penusukan tersebut. Jagat maya dihebohkan dengan video penyerangan di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pada Februari lalu. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram Peduli Jakarta. Namun belakangan diketahui perkelahian tersebut adalah rekayasa. Polisi yang turun tangan menangkap seorang dosen karena membuat dan menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku membuat konten bohong perkelahian untuk menambah jumlah pengikut di media sosial. Ia juga mengaku membayar 2 orang supir bajai sebesar Rp500.000 untuk berperan sebagai penyerang. September 2020, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja tawuran di laut, saling lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam. Mendapat kabar dari warga, Ketua RW 15 Cilincing melerai tawuran tersebut. Polisi menduga tawuran antar remaja di pesisir Laut Kalibaru karena hanya ingin mencari sensasi agar viral dan menjadi perhatian masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan ekor kambing milik peternak mati mendadak di Desa Cipondok, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan bersama warga langsung menyelidiki penyebab kematian puluhan hewan ternak tersebut. Total ada 48 ekor kambing milik peternak di 3 desa kecamatan Cibingin yang ditemukan mati mendadak.
24 ekor kambing mati di Desa Cipondok, 9 ekor di Desa Ciangir, dan 15 ekor di Desa Sukaharja. Kematian mendadak 48 ekor kambing ini terjadi secara berturut-turut. Kambing mati dengan luka yang sama, yaitu di bagian leher dan paha. Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mendatangi lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab kematian. Petugas maupun warga menemukan jejak kaki binatang lain di sekitar kandang kambing yang mati mendadak. Dugaan sementara, kematian hewan ternak karena anjing liar. Kita juga belum mengetahui secara pasti apa penyebab dari kematian tersebut, dan kita masih melakukan investigasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar bekerjasama dengan Babinsa, karena kalau berdasarkan melihat penyebab kematiannya, kalau berdasarkan gigitan itu mungkin tidak terlalu menyebabkan kematian, tapi ini sampai ada kematian berarti kan ada hal-hal yang memang harus diinvestigasi secara lebih lanjut. Menurut warga, pada malam hari hewan ternak mereka masih terlihat sehat, namun pada pagi harinya ditemukan mati. Pas saya nengok ke sini, ada suara kambing satu yang lepas gitu. Kata saya, kok ada kambing di hutan, kata saya. Pas saya nengok ke kandang, biasanya kan kalau bawa pakan, kambing itu suka berdiri kan kalau ada bawa pakan. Tapi semuanya nggak ada yang berdiri. Pas saya nengok ke dalam kandang tuh udah pada mati semua. Pas saya lihat yang lepas di ikan sana satu, itu juga udah luka di paha kiri, paha belakang. Lukanya bagaimana bentuknya? Lukanya bentuknya sobekan di leher, sama rata-rata harus sobekan di leher sama di perut. Akibat kejadian ini, perangkat desa, petugas keamanan, bersama warga akan berpatroli malam untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa serupa juga pernah terjadi di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ratusan hewan ternak mati misterius dengan kondisi tersayat-sayat dan kehabisan darah. Pada bulan Juni lalu, warga Dusun Porgampulan, Desa Pohan Tongah, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, digegerkan dengan kematian misterius hewan ternak piaraan mereka. Ratusan hewan ternak, mulai dari ayam, itik, kambing, hingga babi, mati misterius dengan kondisi yang sama. Terdapat luka seperti bekas hisapan darah dan kondisi hewan ternak tercabik-cabik. Sejauh ini kami masih berupaya untuk mencari jejaknya dan mengetahui jenis binatang apa yang memangsanya. Tapi sampai saat ini belum bisa kami pastikan binatang apa yang memangsanya. Kejadian aneh ini telah dilaporkan ke pihak BKSDA dan aparat setempat juga menyisir kawasan hutan di sekitar permukiman warga. Warga juga berencana memasang kamera pengawas untuk mengetahui penyebab kematian misterius hewan ternak. Dari Tapanuli Selatan, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin diperiksa penyidik Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh masa FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin tiba di Mapolda Jabar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat tanpa memberikan komentar. Ade Yasin menghadiri panggilan pertama dari Dirreskrimum Polda Jawa Barat. Setelah pada panggilan sebelumnya, Ade Yasin tidak hadir karena terkonfirmasi COVID-19. Penyidik Polda Jawa Barat memeriksa Bupati Bogor berkaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh masa Front Pembela Islam di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020. Memberikan keterangan di Direktorat Kriminal Polda Jabar. Jadi sudah hadir? Masih berlangsung. Sudah. Berapa pertanyaan belum? Ini? Belum tahu. Tadi jam berapa kira-kira? Tadi berlangsung mulai jam 10 tadi. Ya, jam 10 tadi. Sekarang kita tunggu saja yang bersangkutan sudah dalam memberikan keterangan terhadap penyidik sesuai dengan undang-undang hari ini. Selain Ade Yasin, polisi juga akan memintai keterangan beberapa saksi ahli. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil esok hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam, Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sabri Lubis dan Laskar Pembela Islam Maman Suryadi selesai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kedua petinggi FPI yang diperiksa terkait kerumunan di Petamburan tidak ditahan oleh penyidik.
Ahmad Sabri Lubis dan Maman Suryadi dicecar 63 pertanyaan oleh penyidik terkait pernikahan Putri Rizik Syihab dan acara Maulid Nabi Muhammad yang menimbulkan kerumunan di Petamburan. Penyidik menjerat kedua tersangka dengan pasal 93 KUHP tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Ahmad Sabri juga meminta polisi untuk berlaku adil bagi semua warga negara yang membuat kerumunan. Saya diperiksa ada sekitar 63 pertanyaan dan insya Allah ta'ala semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, tinggal saat sekarang ini kalau saya sudah diproses secara hukum atas pasal kerumunan, maka kita minta keadilan di sini. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan kedua tersangka hanya dikenakan wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dua-duanya sudah kembali kita periksa sebagai tersangka karena dipersangkakan di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina kesehatan, ancamannya adalah 1 tahun sehingga kita wajibkan lapor seminggu 2 kali. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, polisi telah menetapkan 6 orang tersangka, yakni Muhammad Rizik Syihab selaku penyelenggara acara. Kemudian polisi juga telah menetapkan tersangka lain, yakni Haris Ubaidillah selaku ketua panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia, Idrus selaku kepala seksi acara, Ahmad Sabri Lubis selaku ketua penanggung jawab acara, dan Maman Suryadi selaku ketua penanggung jawab keamanan. Dari ke-6 tersangka, hanya Rizik Syihab yang dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya karena disangkakan pasal berlapis, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan melawan petugas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Jamie Jasin, iNews melaporkan. 13.000 kotak derma dijadikan pundi-pundi dana terorisme. Untuk apa saja dana tersebut kami akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.